Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat datang lagi di Cerita Orang Dalam. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial luar biasa. Ada Mas Gugun yang akan maju sebagai caleg DPR RI Dapil 3 dari JRMK atau Partai Buruh. Tanpa lama-lama langsung aja kita berkenalan dengan Mas Gugun. Halo Mas Gugun. Halo Mas. Selamat datang. Apa kabar nih Mas? Terima kasih, kabar baik. Tapi sedikit koreksi ya, karena ini pemilu. Oh iya. Hubungan sama surat suara sebenarnya nama saya Guntoro asli. Oh, Mas Guntoro. Ya itu. Siap Mas, siap. Betul juga sih, karena dengan suara nanti saya panggil Mas Gugun, orang nanti nyari mana Mas Gugun. Betul. Enggak. Namanya Mas Guntoro. Guntoro. Oke, saya panggil Mas Guntoro kalau begitu. Oke, boleh cerita dikit nggak Mas tentang kata nama Mas Guntoro nih, biar teman-teman Cerita Orang Dalam ini lebih mengenal Mas Guntoro lebih dalam. Oke, nah kalau sehari-hari aku aktif di organisasi namanya Urban Poor Consortium. Apa tuh Mas? Itu kayak semacam NGO gitu yang fokusnya memang di kemiskinan kota. Kita bekerja fokus di kemiskinan perkotaan. Kalau saya sendiri tanggung jawabnya di Jakarta, memfasilitasi atau mendampingi teman-teman jaringan rakyat miskin kota. Jadi ya setiap hari main ke kampung, main di teman-teman pedagang kaki lima, di tukang becak. Dan saya sendiri juga tinggal di kampung di Jakarta. Kampung mana tuh Mas? Saya di Kampung Tongkol. Kampung di Tongkol. Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Oke, kita langsung masuk aja nih Mas. Biasanya itu kan orang enggan atau sungkan buat masuk politik. Karena kan kalau menurut banyak orang politik itu kotor, menyebalkan, nggak pasti. Bahkan Pak Mahfud juga bilang, Menko kita bilang, malaikat pun masuk sistem politik jadi iblis. Nah, kenapa Mas Guntoro memutuskan buat, wah saya harus terjun ke politik? Persis. Sebelumnya aku pun berpikir demikian. Politik itu busuk lah. Siapapun yang masuk ya akan ikut busuk, begitu kan. Dan itu yang menimbulkan ketidakpercayaan. Minimal aku sendiri lah terhadap, lebih khusus sebenarnya partai politik ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan kita juga masuk politik seperti kontrak politik waktu itu dengan Pak Jokowi, dengan Pak Anies Baswedan, itu kan bagian dari politik. Betul. Tapi yang saya anggap waktu itu setidak-tidaknya sebelum pemilu sekarang lah, saya masih menganggap partai politik itu kotor. Dan saya nggak pernah berurusan. Berarti kontrak politik pun dengan partai kita nggak pernah langsung dengan kandidatnya, kan kandidat gubernur atau calon presiden. Tapi begini, ada peristiwa yang membuat saya itu kayak tersadar gitu ya. Apa tuh Mas peristiwanya Mas? Ketika setidak-tidaknya pemilu 2019 lah terakhir. Saya di UPC, artinya dalam melakukan pengorganisasian di rakyat miskin kota itu sejak 2004, itu artinya setidaknya sudah 19 tahun ya. 19 tahun. Setiap hari aktivitas saya itu ya. Membangun kesadaran orang, membangun organisasi supaya orang mau berjuang menyelesaikan masalahnya, dan membangun kota ini supaya lebih adil begitu. Tapi itu setiap hari dilakukan. Tapi ketika pemilu di TPS, di kotak suara, ternyata itu nggak berbekas, Mas. Karena orang milihnya beda-beda. Orang milihnya beda-beda dan sepertinya tidak ada hubungannya antara perjuangan yang dia perjuangkan dengan apa yang dia coblos. Yang dia coblos lebih banyak soal, oh karena ini sembako, oh karena dia ganteng, oh karena dia kaya, oh karena dia populer. Jadi saya pikir, oh saya ini 19 tahun loh, walaupun beberapa kota saya pindah ya, bergeser gitu. Tapi kok ngerasa kok nggak ada gunanya gitu, nggak ngefek sama sekali ke kotak suara gitu. Padahal orang-orang yang dia pilih itu nanti akan punya kewenangan ketika jadi. Betul. Kewenangan untuk mengambil keputusan. Sehingga aku pikir, oh nggak bisa nih begini terus. Harus disambungkan antara apa yang kita kerjakan setiap hari dengan apa yang dipilih di dalam kotak suara, karena itu menentukan 5 tahun berikutnya gitu. Oleh karena itu, berarti kita mesti masuk, mempengaruhi, kita mesti ikut mempengaruhi di dalam pemilu, khususnya legislatif. Betul. Sehingga oleh karena itu, oke, kita mesti masuk. Itu alasan pertama ya yang membuat saya
berubah secara pemikiran, ya busuk memang. Tapi kalau kita tidak ada upaya mengubah, ya akan tetap busuk begitu. Oke. Boleh cerita nggak tuh, Mas Guntur, gimana sih prosesnya? Apakah ujuk-ujuk karena gue mau nyalek nih sehingga ya udah gue dipilih dan gue maju, atau ada proses yang lebih panjang dari sekedar mau ditunjuk atau sekedar dia sendiri ingin maju, atau gimana tuh prosesnya? Kalau kami di UPC dulu ya, saya bilang di UPC dulu, menempatkan pencalekan ini kan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kota yang lebih berkeadilan begitu kan. Nah alatnya apa? Alatnya salah satunya politik. Jadi saya mau garis bawahi, ini salah satu alat saja. Alat masih banyak juga alat-alat lain seperti kita melakukan advokasi, pengorganisasian melalui perjuangan rakyat di luar parlemen, itu juga bagian alat ya. Politik kita gunakan karena kita sadari politik ini alat untuk bisa mempercepat agenda-agenda yang kita usung. Gitu. Dan ini juga bisa menjadi mempercepat juga dalam pengorganisasian di masyarakat untuk penyadaran begitu, supaya masyarakat miskin khususnya tidak direndahkan ketika pemilu. Nah itu hanya alat. Nah prosesnya bukan karena itu kita sadari sebagai alat, maka tidak ada ambisi pribadi yang kemudian ditanamkan. Di UPC kami bermusyawarah, kami berembuk bahwa mesti ada juga gitu yang ikut berkontestasi. Lalu kita bermusyawarah siapa nih? Nah teman-teman bersepakat menunjuk saya untuk setidaknya untuk majulah satu dari UPC di DKI Jakarta begitu ya, dapil DKI Jakarta. Tapi itu tidak berhenti di situ. Karena kemudian dibuka juga di teman-teman jaringan rakyat miskin kota, siapa yang akan maju untuk DPR RI, karena kebanyakan kan dari teman-teman JRMK itu yang DPRD. Waktu itu dibuka juga untuk konvensi siapa yang bersedia untuk mencalonkan diri untuk DPR RI. Jadi dari UPC saya sudah ada, kemudian kita tawarkan ke JRMK. Kalau terjadi dua, kemungkinan lalu kita ambil suara terbanyak. Ternyata dari teman-teman JRMK nggak ada yang maju untuk DPR RI. Sehingga waktu itu sudah otomatis saya kemudian disepakati di UPC dan di JRMK untuk mewakili begitu. Itu prosesnya. Berarti Mas Guntoro maju DPR RI dapil 3 dari Jakarta. Dapil 3 itu berarti Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Oke, buat teman-teman yang tinggal di sana, mungkin Mas Gugun bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk dipilih. Agar ya yang dia tadi bukan hanya yang elit-elit aja, tapi juga yang berasal dari masyarakat bawah. Betul. Oke Mas, kita lanjut. Ketika tadi proses konferensi, prosesnya panjang untuk sampai akhirnya Mas Gugun diusung untuk maju ke DPR RI. Apa sih sebenarnya gagasan yang Mas Guntoro tawarkan kepada masyarakat? Kalau gini, kalau saya berbasis pada isu yang selama ini kami tangani, khususnya di wilayah perkotaan, saya mau lebih spesifik ya, konstituen saya lebih spesifik pada orang-orang yang tinggal di perkampungan, orang-orang yang bekerja di sektor informal di kota Jakarta yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oke. Dalam hal apa? Contohnya, dalam hal pertanahan. Banyak sekali kampung-kampung di Jakarta ini yang disebut sebagai kampung ilegal. Ini ilegal ini sering sekali digunakan oleh pemerintah terminologi ini. Padahal ini kan bahaya kalau dipakai ilegal, itu kan artinya akan diikuti tindakan represif. Digusur, tidak diakui, tidak mendapatkan hak dari apa yang seharusnya didapatkan, tidak mendapatkan program pemerintah. Runtutannya banyak begitu ya. Hanya karena urusan tanah tidak diakui mereka gitu. Nah, selama ini banyak caleg yang saya lihat menjanjikan yang terlalu umum, terlalu banyak, tapi ketika masuk sebenarnya dia nggak mengerjakan terlalu fokus. Nah, saya mau menjanjikan dua hal saja untuk masyarakat di DKI Jakarta, khususnya orang-orang miskin di Jakarta di dapil saya. Yang pertama adalah saya ingin memperjuangkan penyelesaian pertanahan. Karena dengan pertanahan, hak-hak lainnya akan bisa didapatkan. Yang kedua, soal mengembalikan kedaulatan ekonomi bersama. Kita ini sekarang cenderung di Jakarta, dan saya pikir ini gejala di dunia, orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri, tapi tidak membangun kekuatan ekonomi bersama. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa? Orang miskin bermodal 1 juta harus bertarung dengan orang kaya yang bermodal 1 miliar. Hasilnya udah kebaca, Mas. Pasti kalah orang miskin.
Jauh sekali bedanya, 1000 kali lipat bedanya. Itu dia, hasilnya jelas kelihatan. Oleh karena itu yang saya mau perjuangkan adalah membangun ekonomi kolektif, gitu ya, supaya apa? Supaya bisa maju bersama dan kemudian bisa mendapatkan tempat di kota ini, gitu. Tidak lagi menjadi korban, tidak lagi kemudian disingkirkan, gitu. Fokusnya ke situ, tetapi tidak menutup kemungkinan permasalahan-permasalahan yang lain. Oke, tadi Mas Guntoro sempat menyebut soal ekonomi kolektif. Apakah dalam hal ini adalah memberdayakan koperasi atau gimana tuh, Mas? Yap, salah satunya koperasi ya. Karena koperasi ini menarik ya, Mas ya. Kenapa? Satu, koperasi ini dia ini fungsi sosial. Fungsi sosial apa? Dia itu menyatukan orang kan, ngumpulin orang. Artinya secara sosial membuat ikatan, kohesi sosialnya menjadi lebih kuat. Yang arti dan juga secara filosofis, secara sosial ini dia tidak mementingkan kepentingan orang per orang. Dia menganggap orang ini sebagai betul-betul orang, bukan modalnya yang dianggap atau yang dinilai, tapi manusianya yang dihargai gitu. Oleh karena itu kalau di koperasi, satu orang satu suara, bukan modalmu lebih banyak maka suaramu lebih banyak. Itu kan PT ya. Itu saham. Saham. Kalau di koperasi satu orang satu suara, karena yang dihargai apa? Orangnya. Itu yang pertama. Kenapa koperasi menjadi menarik? Yang kedua, dia juga bisa menjadi kekuatan politik. Kalau orang miskin tadinya bersuara atas nama dirinya sendiri, tidak terlalu didengar. Tapi ketika mereka berhimpun di dalam koperasi, suaranya menjadi lebih lantang sebagai satu badan hukum bersama. Gitu kan? Jadi dia tidak sendiri-sendiri lagi. Dia berserikat dalam koperasi. Dalam koperasi artinya posisi tawarnya menjadi lebih naik begitu. Yang ketiga, dia kalau tadi sosial, politik. Yang ketiga, dia kekuatan ekonomi. Yang tadi kalau semua satu orang punya modal 1 juta melawan 1 miliar, itu satu orang. Tapi kalau satu orang berhimpun dengan 2 orang, berhimpun 10 orang, 100 orang, 1000 orang, modalnya juga menjadi besar. Nah itu juga menjadi kekuatan bagi orang-orang miskin dan meningkatkan kepercayaan diri orang miskin. Nah koperasi itu contoh yang sangat baik untuk bisa menjadi alat pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Oke Mas, tadi Mas Guntoro sudah menyampaikan apa saja gagasan, apa yang akan dilakukan ketika nanti berhasil masuk ke DPRI. Pertanyaan saya adalah, dan mungkin pertanyaan beberapa orang, seandainya apa yang tadi Mas Guntoro sampaikan tidak terwujud atau menyimpang, menurut Mas Guntoro sendiri sanksi apa yang pantas untuk Mas Guntoro terima? Oh kalau jadi dan tidak melaksanakan apa yang disampaikan tadi. Ini gejala umum ya, gejala umum. Jadi di kami sudah disepakati sebenarnya ada mekanisme yang kita bangun supaya kalau ada mekanisme kontrol lah, gitu. Kalau nanti ada yang jadi kemudian tidak menjalankan apa yang dijanjikan atau setidak-tidaknya platform yang sudah kita sepakati, yang pertama partai itu punya kewenangan untuk melakukan recall. Oke, partai punya kewenangan untuk melakukan recall. Artinya saya setiap waktu bisa diganti. Yang punya kewenangan itu partai. Tapi di Partai Buruh kita juga sepakati mekanisme organisasi pengusung caleg itu bisa mengusulkan ke partai supaya orang yang diutus tadi itu bisa di-recall, digantikan. Nah di CRMK sudah sepakati begitu, di CRMK UPC. Kalau contoh saya nanti kepilih lalu kemudian tidak menjalankan apa yang saya janjikan atau disepakati, maka secara organisasi mengirim surat untuk penarikan saya dan saya siap untuk itu. Berarti semua caleg dari JRMK, dari UPC yang dimajukan dari Partai Buruh, berarti semua sudah siap untuk di PAW seandainya terpilih dan tidak melaksanakan apa yang dijanjikan? Harus siap, karena itu mekanisme kontrol. Artinya kita bangun sistemnya kan. Jadi siapapun yang jadi, bukan persoalan kamu mau nggak kalau nanti kalau enggak, repot kalau begitu. Yeah. Jadi mekanisme kontrolnya yang dibuat, melanggar, tarik begitu. Menarik karena biasanya kan PAW ini kan tidak jelas indikatornya biasanya. Ada juga yang sudah jadi tersangka korupsi tapi belum juga di PAW kan karena pra peradilan. Jadi menurut saya apa yang JRMK dan UPC lakukan ada sebuah alternatif yang menarik sih Mas, jujurnya. Tapi Mas, ini bukan bermaksud untuk mengecilkan hati atau mengecilkan semangat teman-teman JRMK dalam berjuang. Tapi seandainya tidak terpilih, apakah perjuangannya akan tetap dilanjutkan atau bagaimana Mas? Begini Mas, saya ini kan maju ini kan nothing tulus ya. Saya ini maju tidak
modal apa-apa, kalah pun tidak rugi apa-apa gitu loh. Jadi tidak akan ada yang berubah. Ketika saya jadi ya tetap seperti ini, nggak jadi pun juga seperti ini gitu. Tidak ada yang perlu kemudian dikhawatirkan, karena kami ini kan alat, saya ini alatnya organisasi gitu ya, untuk maju ke kontestasi. Ketika saya alat, saya nggak mau dong kemudian harus mengorbankan diri saya. Saya mesti cari utangan berapa miliar kemudian untuk biaya kampanye. Karena kalau saya lakukan itu kemudian saya kalah, atau jangan kalah dulu deh, saya masuk gitu ya. Jadi 2,5 tahun pertama yang saya pikir adalah balikin utang, Mas. Maka saya harus cari duit di dalam kan. Sisanya 2,5 tahun saya cari modal untuk pemilu berikutnya kan gitu. Nah ini yang Repot. kita nggak mau. Oleh karena itu kita sudah bersepakat di organisasi bahwa caleg ini alat, caleg ini ibarat dalam tanda petik itu dikorbankan untuk maju. Oleh karena itu organisasi harus membiayai. Nah biayanya dari mana? Ya dari anggota. Termasuk dari konstituen. Jadi nanti ketika kampanye kita juga akan minta dana saweran dari konstituen. Supaya apa? Kamu mau nyumbang 5.000 kayak 10.000 itu nggak ada masalah. Tapi kamu ikut tanam saham. Sumpama saya jadi, kamu ikut tanam saham ke saya. Supaya kalau saya jadi, kamu bisa ngomong bahwa Gugun itu jadi salah satunya berkat sumbanganku. Sehingga dia bisa nagih itu. Nah itu yang kita kembangkan. Jadi saya sudah berkomitmen dan teman-teman komitmen, saya nggak akan mengorbankan diri saya kemudian harus nyari utang-utangan bermodal besar begitu. Sehingga nothing tulus, kalaupun nggak jadi ya akan seperti ini saja, sama saja melanjutkan perjuangan seperti sebelumnya gitu. Berarti kalau kalah pun tidak akan ada yang berubah ya Mas ya? Nggak akan ada yang berubah. Ya 1-2 hari sedih-sedih dikit lumrah lah. Tapi berikutnya kan harus move on gitu. Oke, ya betul Mas. Nih ada mungkin pertanyaan yang ditanyakan juga nih oleh teman-teman penonton. Apa namanya? Politik ini identik dengan mahal, biaya yang mahal. Apalagi politik Indonesia identik dengan money politik. Dan juga mahal politik. Nah, dalam proses Mas Guntoro maju ini, ada nggak sih Mas pihak-pihak yang meminta mahar politik? Oh nggak ada, karena kalau di Partai Buruh itu jelas sudah dibuat aturan itu dari tingkat pusat sampai tingkat ke exco di tingkat kabupaten kota. Kalau sampai ada yang minta itu, satu si pengurus partainya dia dipecat, yang kedua si calegnya coret, tidak akan bisa maju. Jadi itu cukup jelas. Yang kedua pasti itu kan salah satu nilai yang kami perjuangkan selama ini, politik bersih, politik gotong royong, tidak ada mahar, bahkan tidak ada sembako untuk konstituen. Kalau itu terjadi, justru sejak awal kita pasti nggak akan ikut di Partai Buruh atau tidak akan mencalonkan di Partai Buruh. Oke, berarti clear ya Mas ya, tidak ada clear. yang minta. Clear pakai banget. Clear pakai banget. Oke. Ini sedikit geser nih Mas pertanyaannya Mas. Oke. Dari tadi kita bahas soal pencalekan, saya mau nanya, selama 5 tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada nggak sih perubahan yang dirasakan terutama oleh masyarakat miskin kota di Jakarta? Kita ini kan kalau saya bahasakan secara ekstrim itu pada masa Pak Anies Baswedan tuh masuk zaman pencerahan gitu ya. Dari zaman kegelapan gitu. Kenapa zaman kegelapan? Zaman kegelapan itu buat rakyat miskin kota Jakarta periode-periode sebelumnya tuh ditandai dengan banyak sekali penggusuran. Kenapa kok banyak sekali penggusuran? Karena mampet nih Mas. Ruang-ruang aspirasi, ruang-ruang dialog, ruang-ruang negosiasi itu mampet sebelumnya. Tidak ada itu saluran orang miskin suaranya diterima di balai kota, bahkan terlibat dalam pengambilan keputusan, itu mampet, nggak ada itu. God itu mampet begitu ya. Jadi nggak ada saluran, itu zaman kegelapan buat orang miskin begitu ya. Atas nama untuk kepentingan orang banyak dikorbankan orang miskin gitu. Nah, ketika masuk Pak Anies, ini masuk zaman pencerahan. Kenapa? Karena setidak-tidaknya di zaman Pak Anies Baswedan selama 5 tahun orang miskin ini muncul kembali. Muncul itu maksudnya diakui kembali dan bisa mendapatkan tempat di balai kota, di ruang-ruang pengambilan keputusan. Selama 5 tahun, bahkan 10 tahun sebelumnya nggak ada sama sekali. Nggak muncul itu, nggak ada orang miskin di balai kota. Selama Pak Anies Baswedan, orang miskin masuk kembali ke balai kota dan bisa bersuara gitu. Itu salah satunya. Hal lain itu kan penting sekali, tadi yang saya sebut bahwa tidak ada ruang untuk bersuara ya. Karena menurut saya, kunci pertama seorang pemimpin itu kan mestinya kupingnya yang digunakan ya.
Kuping. Tapi kalau ini belum ngomong keberpihakan nih, keberpihakan kemudian nomor 2 ya. Tapi kalau kupingnya sejak awal sudah ditutup, udah nggak mau dengar sama sekali, yang didengar kemudian hanya orang-orang yang menguasai sumber daya, kemudian orang-orang yang disebut sebagai ahli, sedangkan orang-orang yang terdampak dengan pengambilan keputusan tidak didengar, selesailah orang-orang miskin ini. Jadi yang pertama kuncinya adalah dengar. Nah, Pak Anies mau dengar itu. Mau dengar soal nanti mau diambil atau tidak, mau dilakukan atau tidak, nanti dulu lah. Yang pertama mau dengar dulu apa enggak nih? Karena ketika dia mau dengar, ada kemungkinan diiakan atau tidak, atau ditunda. Tapi kalau nggak mau dengar, selesai kan sudah? Iya. Selesai. Yang kedua soal keberpihakan. Sudah terlalu lama Jakarta ini keberpihakannya untuk kelas menengah ke atas. Karena dianggap merekalah simbol dari kemajuan kota. Ya orang-orang kelas menengah ke atas itulah yang cocok dengan image kota Jakarta. Orang-orang miskin ini nggak cocok. Sehingga ada yang bilang orang miskin di Jakarta itu menjadi beban. Nah ini kan sesat sekali ya, cara pikir orang miskin itu menjadi beban kota gitu. Padahal harusnya mereka menjadi tanggung jawab negara, tapi dianggap sebagai beban gitu. Nah oleh karena itu butuh adanya keberpihakan. Nah yang saya lihat dari Pak Anies Baswedan itu, dia punya keberpihakan kepada orang yang memang membutuhkan. Ini bukan persoalan lagi kelas kaya miskin, tapi kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang-orang kaya tanpa dibantu pun sebenarnya sudah bisa hidup tanpa dibantu pun. Tapi kalau yang miskin, dia butuh nih keberpihakan dari negara kan, dari pemerintah. Kalau yang pemerintah ini membuat keputusan, kebijakan bisa diakses oleh orang miskin, otomatis yang kelas menengah ke atas bisa akses. Tapi kalau pemerintah bikin keputusan dengan pertimbangan bisa diakses oleh orang kaya, belum tentu yang miskin bisa akses. Nah, di situ maksudnya keberpihakan. Nah, 5 tahun itu menurut saya orang-orang miskin didengarkan kembali, orang-orang miskin mendapatkan tempatnya di Jakarta gitu. Nah, ini kita ingin terus begitu ya. Kasarnya orang miskin kembali dimanusiakan. Betul. Kembali diposisikan menjadi setara dengan, berarti setara tanpa memandang dia miskin atau enggak, ya semua ada setara. Iya betul. Itu prinsip universal. Oke Mas, ada pesan nggak buat para konstituen, buat teman-teman calon dalam yang tinggal di Dapil 3 DPR RI DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, atau mungkin teman-teman di luar Dapil 3 yang tapi mungkin ingin mendukung Mas Guntoro untuk bisa ke parlemen. Oke. Yang pertama, saya ingin berpesan terkait dengan money politik. Bentuknya bisa uang, bisa sembako, bisa kerudung bahkan ya. Bahwa caleg-caleg lain mungkin akan tetap menggunakan politik uang. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bekerja di masyarakat sebelumnya. Mereka tidak punya rekam jejak bekerja di masyarakat. Oleh karena itu, mereka harus nyogok ke masyarakat untuk menggantikan dia tidak pernah bekerja di masyarakat. Sehingga mereka kasih duit, kasih sembako. Tetapi di balik itu, saya mau bilang kepada teman-teman masyarakat bahwa itu merendahkan harga diri kita. Merendahkan harga diri. Calegnya tidak berpikir itu, tapi di balik sembako, di balik duit 50.000, di balik kerudung, itu ada perendahan terhadap martabat orang-orang miskin yang diberikan itu. Itu sudah seharusnya itu ditolak. Oke, kalaupun diterima, jangan dipilih orangnya. Gitu ya. Nah, saya sendiri tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena saya selama 19 tahun bekerja dengan masyarakat. Itu rekam jejak saya. Sehingga saya tidak perlu lagi untuk keluar sembako, tidak perlu keluar lagi duit. Kalau rekam jejak saya bisa dilihat, teman-teman percaya, maka pilih saya. Tapi kalau kemudian sembako kemudian menjadi pertimbangan, uang menjadi pertimbangan dalam memilih, setelah coblosan, maka jangan berharap akan ada perubahan atau berharap pada caleg yang dicoblos untuk melakukan perubahan. Itu jelas. Berpikirlah cukup sampai di situ karena sudah diganti dengan sembako. Tapi kalau ingin caleg-calegnya nanti ketika duduk melakukan perubahan yang lebih adil, memperjuangkan nasib semua, maka pilihlah caleg-caleg yang tidak melakukan politik uang. Salah satunya caleg-caleg dari kami,
dari Partai Buruh, dari CRMK, dari UPC. Oke Mas Gugun, terima kasih banyak. Buat teman-teman Cerita Orang Dalam, Mas Guntoro untuk DPRI, caleg DPRI dari Dapil 3 DKI Jakarta bisa menjadi alternatif pilihan teman-teman untuk mewarnai anggota legislatif kita agar tidak hanya berisi mereka yang elit, mereka yang pemodal, tapi juga mereka yang berasal dari akar rumput masyarakat. Saksikan terus cerita kita, cerita orang dalam. Terima kasih. Check it out.